Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Saya sering main ke sana, bikin konten ke pelosok-pelosok desa itu di daerah pegunungan. Nah itu juga ada gereja dan tidak disuruh tutup oleh orang Islam. Nah, apakah dengan begitu itu orang Jawa itu, suku Jawa itu lebih toleransi daripada suku Sunda? Kalau di Jawa Barat sana kan masuk berita juga bukan kan? karena sukunya, Pak, bukan karena sukunya, tapi karena biasanya orang-orang yang toleran itu karena dia kejawen atau dia agama Haringan, agama kejawen, kepercayaan ya, atau dia dari Pambudi, terus apalagi kalau di Sunda itu Sunda Wiwitan, biasanya mereka lebih ramah, Pak. Oh gitu. Bukan karena sukunya, tetapi karena mereka. Iya ya. Cuma kalau Karena ada beritanya Pak, masuk berita kasus intoleran terbesar di Indonesia terjadi di Jawa Barat gitu. Kan ada beritanya kan Pak? ya, Berarti karena di apakah? Jawa Barat terjadi Islamisasi masif, Pak. Itu basisnya PKS, basisnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Oh Ulama gitu. namanya Ikhwanul Muslimin, ya. Ikhwanul Muslimin, basisnya radikal-radikal itu. Kalau Jawa Tengah, kejawennya sangat kuat, apalagi di Jawa Tengah, dari mulai Salatiga, Muntilan, Magelang, itu basis Kristen, Pak. Di pikiran saya begini Pak, terstigma di pikiran saya bahwa orang suku Sunda di Jawa Barat sana itu tidak intoleran, tidak suka dengan Kristen. Kalau ada Kristen, ada gereja disuruh tutup gitu, mau berdiri Bukan aja. karena Sundanya, tapi karena Islamnya. Oh gitu ya, oke. Karena Islamnya. Karena hukum syariah Pak, memang Pak. Karena syariahnya mereka kayak di Cilegon itu kan, orang Banten, ya kan. Iya, Orang iya. Banten kan bukan orang Sunda, beda lagi ya, orang Banten. Itu karena itu Cilegon, terus di mana itu kemarin yang di Lebak, Bupati Lebak itu kan. Iya. Besok kita bahas itu ya, masalah perayaan Natal segala macam. Oh iya. Suatu negara sebenarnya. Orang-orang yang pentolan dari reformasi, apa yang mereka buat? Kehancuran demi kehancuran, bahkan makin menjadi-jadi. Jadi kalau ini kita tidak perjuangkan, wah kita sayang. Oleh sebab itu ya, kalau soal apologet ya, saya merasa ya bagi saya tidak terlalu penting, karena ya dalam gereja sendiri banyak juga kita tidak setuju dengan pendeta yang memanipulasi misalnya, tapi ini adalah ranah daripada organisasi intern, nggak bisa kita ini. Jadi begitu dulu Pak. Dan ya, lanjut. Selamat Natal. Terima kasih. Ya, selamat Natal. Tapi saya itu YouTube ini berawal dari apologetika ya, bukan dari kritik sosial. Kita ini dulunya dari awal saya ini berapologetika. Semua video-video saya, koleksi video saya adalah koleksi apologetika. Kita ada alumni kita ada 600 orang lebih ya. Ada 600 orang lebih. Kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita ada pelajaran evangelis, apologet, apostolik ya setiap sore. Ya, Anda bisa daftar ya, langsung email ke hagios.tu@gmail.com atau nanti lihat itu ada keterangannya ya. Nah, kita semua adalah channel apologetika. Memang belakangan orang-orang Islam sejak 2022 awal ya, orang-orang Islam sudah nggak ada yang berani masuk ke channel ini. Ya, kalau dibantai habis soalnya ya. Tidak bisa bantah. Malah saya kasih sayembara, kasih 10 juta yang menang debat lawan saya. Yang bisa bantah trinitasnya yang saya ajarkan, saya kasih 10 juta. Mau orang Kristen, mau orang Islam. Ya, saya kan menang ajar trinitas, yang bisa bantah saya kasih 10 juta. Ya. Bahkan saya ajarin cara, ya inilah Trinitas, cara menerangkan Trinitas kepada orang Islam. Yang bisa bantah saya kasih 10 juta, ya. Jadi kita mulai memang dari apologetik, ya dari apologetik. Cuman saya tidak mau terlalu banyak membahas Islam, ya. Dan kalau orang tanya baik-baik, ya kayak tadi ya saya jawab baik-baik. Kalau dia sudah mulai ngeyel-ngeyel, apalagi sudah mulai hujat, ya saya hardik. Ya, saya nggak mau buang waktu, ya, nggak mau buang waktu. Kalau dia tanya baik-baik, saya baik-baik. Kalau dia lagi ngomong, saya dengarkan. Tapi kalau saya ngomong, jangan dipotong, ya. Kalau saya lagi ngomong, nggak boleh dipotong. Saya nggak mau kalau lagi jelasin dipotong, saya marah, nggak suka saya. Ya, saya tegas, saya nggak pakai AEU ya sampai hari ini ya, puji Tuhan ya.
sudah banyak puluhan yang kita menangkan di YouTube ini ya. Tiap minggu kita baptis orang ya. Tiap minggu kita baptis orang. Sudah berapa puluh ya, sudah berapa puluh tuh ya dari zaman dulu itu ya. Dari tahun kemarin sejak saya gegeran itu, ya sejak kasus saya gegeran sampai hari ini dari YouTube saja kita sudah puluhan orang ya. Dari YouTube, dan kita sudah banyak muridkan orang. Jadi saya suruh orang-orang saya minta ada networking ya dengan orang-orang yang ikut dalam pemuritan kita yang membaptis, seperti Damar Kasih, ya kan, Bu Vivin, Pak Alex, kemarin Kopi Kristi sama Pak Mulia, dulu Pak Gogo, ya kita minta mereka buat membaptis yang dari pemuritan kita sendiri. Begitu ya. Oke, ini Anton Jateng, jangan lama-lama terakhir karena sini sudah malam di sini. Silakan Anton Jateng. Oh iya, suara saya jelas Pak. Ya. Halo. Ya. Ya, oke. Saya cuma ingin mengadu ke Pak Nabi 26 ini Pak tentang toleransi di tempat saya. Kalau di tempat saya ini gereja-gereja yang bukan di pelosok desa ini boleh berdiri tanpa disuruh tutup oleh orang Islamnya. Lalu yang lebih ke pelosok-pelosok lagi di daerah Temanggung, Kendal, Wonosobo, kan saya sering main ke sana bikin konten ke pelosok-pelosok desa itu di daerah pegunungan. Nah itu juga ada gereja dan tidak disuruh tutup oleh orang Islam. Nah, apakah dengan begitu itu orang Jawa itu, suku Jawa itu lebih toleransi daripada suku Sunda? Kalau di Jawa Barat sana kan masuk berita juga bukan kan? Karena sukunya Pak, bukan karena sukunya, tapi karena biasanya orang-orang yang toleran itu karena dia kejawen atau dia agama Haringan, agama kejawen, kepercayaan ya, atau dia dari Pambudi, terus apalagi kalau di Sunda itu Sunda Wiwitan, biasanya mereka lebih ramah Pak. Oh gitu. Bukan karena sukunya, tetapi karena mereka. Iya. Cuma kalau ada beritanya Pak, masuk berita kasus intoleran terbesar di Indonesia terjadi di Jawa Barat gitu kan, ada beritanya kan Pak? Ya, karena di Jawa Barat terjadi islamisasi masif Pak. Itu basisnya PKS, basisnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama namanya Ikhwanul Muslimin ya. Ikhwanul Muslimin basisnya radikal-radikal itu. Kalau Jawa Tengah kejawennya sangat kuat, apalagi di Jawa Tengah dari mulai Salatiga, Muntilan, Magelang itu basis Kristen Pak. Jadi Sigar dari Paro, Salatiga, Muntilan, Magelang itu sudah basis Kristen. Ambarawa, ya kan. Malah kalau lihat dari Kopeng itu beberapa desa malah nggak ada musola sama sekali. Sekarang aja baru dipaksakan ya ada musola ya. Terus ada pesantren gede banget itu ya di Saliputih itu ya. Iya kok di pikiran saya begini Pak, terstigma di pikiran saya bahwa orang suku Sunda di Jawa Barat sana itu tidak intoleran, tidak suka dengan Kristen. Kalau ada Kristen, ada gereja disuruh tutup gitu, mau berdiri Bukan aja. Karena Sundanya, tapi karena Islamnya. Oh gitu ya, oke. Karena Islamnya. Karena hukum syariah Pak memang Pak. Karena syariahnya mereka kayak di Cilegon itu kan, orang Banten ya kan. Iya, orang Banten kan bukan orang Sunda, beda lagi ya, orang Banten. Itu karena itu Cilegon, terus di mana itu kemarin yang di Lebak, Bupati Lebak itu kan. Iya. Besok kita bahas itu ya, masalah perayaan Natal segala macam. Oh iya. Oke, kita harus kita harus tutup. Pak Suara boleh tutup dalam doa? Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat malam hari ini. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati semua pembicaraan kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Widodo dan seluruh jajaran di bawahnya. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, keberanian, dan kebijaksanaan untuk memutuskan dengan adil, beradab, dan dengan kebenaran. Tidak takut, tidak berpilih-pilih kasih, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, segala hormat bagi nama-Mu, demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati Pak Paul dan semuanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan Yesus, berkat ini kita berikan buat Pak KC, Pak Darmawan, si Rudi Simamora, juga Pak Alvin tim sahabat kita, dan sekarang Gratia Pelo ya yang ada di penjara. Je bareka Adonai, wais mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penuh eleka wihunika, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya.
Isa Adonai, Beno Eleka Yesem Leka Shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Adonai kami, Kurios kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Jam 4 pagi ada doa fajar. God bless you semuanya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Ya, selamat Natal, selamat tahun baru.